wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 ingin mempresentasikan bersama kami. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, nama saya Malik Abdul Firas. Kami ingin mempresentasikan bab yang berjudul Ayo Menjauhi Perilaku Tercela. Pertama dari licik, pengertian licik. Perilaku tercela apa saja yang akan dibahas hari ini? Yang akan dibahas hari ini adalah licik, tamak, dan zalim. Oke. Yang lain boleh duduk dulu. Yang baca aja berdiri. Pertama, saya akan membahas licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sebab-sebab dan bahaya sifat licik. 1. Tidak rela dan sedih jika orang lain mendapat nikmat. Bahkan orang yang licik berusaha menghalang-halangi kesuksesan seseorang. Bahkan ia melihat orang lain menderita. Orang licik bersukaria jika ada teman atau saudaranya mengalami musibah dan sengsara. Berpikir untuk membuat celaka orang lain. Orang licik seringkali dalam mencapai keinginannya tidak mau melalui sebuah proses. Bahaya sifat licik dan ini adalah sebagai orang yang licik. Orang licik seragana itu tidak bahaya bagi orang licik akan selalu memikirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Kau membunuh orang lain padahal terkadang orang itu sangat baik kepada dirinya bagi sendiri. Hatinya selalu galau, resah dan gelisah. Hidupnya jauh dari keberkahan karena ia makan hasil berbuat licik. Hidupnya penuh dengan dosa karena ia selalu melanggar aturan Allah SWT dan buka hubungan dengan sesama manusia. Suul khotimah dan berpotensi bisa masuk neraka. Cara menghindari sifat licik, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, membiasakan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, senantiasa bersikap tawakal, berjiwa hidup sederhana, menjaga dan memelihara sikap qanaah, dan membiasakan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, menyadari dengan sepenuh hati bahwa sifat licik adalah sifat syaitaniah yang harus dijauhi. Pengertian tamak. Menurut bahasa tamak artinya rakus artinya. Secara istilah tamak adalah cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Ciri-ciri tamak: tidak bersyukur atas nikmat Allah, selalu merasa kurang padahal dia telah mendapat banyak nikmat, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis, pelit atau bakhil. Dan terakhir, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginan. Penyebab tamak: terlalu mencintai harta yang dimiliki, terlalu semangat mencari harta, merasa hemat untuk pengeluaran harta padahal untuk kepentingan agama dan sosial, mendapatkan kemewahan dunia, tidak memikirkan akhirat, dan semua perbuatan selalu bertendensi pada materi, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapai, menginginkan sesuatu seperti apa yang didapat orang lain, berangan-angan tidak sesuai dengan kemampuannya. Sifat bahaya tamak. Sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasad, dan permusuhan. Sifat tamak akan membukakan orang lain hingga menghalalkan secara acala dalam meraih tujuannya. Sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah, potensi besar masuk neraka. Cara menghindari tamak: selalu memohon pertolongan kepada Allah, bersikap sederhana, tidak terlalu khawatir berlebihan terhadap apa yang akan terjadi, selalu melihat yang lebih rendah daripada kita dalam soal harta, dan biasa menunjukkan rasa syukur terhadap apapun yang telah diberikan Allah pada kita. Zalim. Menurut bahasa, zalim berarti meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. 2. Penyebab zalim: merasa ada kekurangan dan kelemahan dalam hati, kurangnya pengendalian diri, haus akan kehidupan materi duniawi.
mempertahankan kekuasaan, suka memfitnah orang lain, padahal terkadang orang yang difitnah itu sangat baik kepada dirinya. Bagi diri sendiri, hatinya selalu galau, resah dan gelisah. Dua, hidupnya jauh dari keberkahan karena ia makan dari hasil berbuat zaliman. Zalim hamba kepada Tuhannya. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Yang mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. 3. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Mereka tidak menzalimkan kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimkan diri sendiri. Tentang kezaliman. Wal kafiruna humuz zalimun. Artinya orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi justru merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. 4. Bahaya zalim. Merusak persaudaraan dan persatuan, mengganggu dan merusak tatanan hidup di masyarakat, melenyapkan perilaku dan akhlak yang baik, merugikan orang lain, menghilangkan pahala dan amal perbuatan. Cara menghindari perbuatan zalim: kuatkan niat, ciptakan kasih sayang, selalu introspeksi diri, perhatikan hak-hak orang lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah marilah kita menjauhi perilaku tercela karena hal tersebut dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Seperti contohnya hal-hal perilaku tercela adalah seperti licik, zalim, tamak, diskriminasi, dan lain-lain. Jadi marilah kita menghindari hal tersebut dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjiwa hidup bersyukur. Itulah sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 yang udah membahas tentang akhlak tercela, zalim, sama dan oke, dibuka sesi pertanyaan. Siapa duluan? Oke. Yang bertanya silahkan berdiri. Boleh sabar ya. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 bertanya bagaimana contoh dari kehidupan sehari-hari dengan sifat zalim. Oke, ada yang lain? Waalaikumsalam. Apa dampak buruk dari sikap zalim kepada orang? Oke, terima kasih. Soalnya bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bukhari. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menghindari perbuatan zalim? Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dayan, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apabila seorang muslim melihat muslim lain yang sengsara dan membiarkannya, apakah termasuk perbuatan zalim? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya Fadil dari kelompok 6 bertanya, jika korupsi itu jatuh ke sikap tercela apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamil. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada orang zalim tapi dalam hatinya dia tidak zalim?
tidak zalim. Dia tidak melakukan kezaliman, tapi orang-orang menganggapnya melakukan sesuatu yang zalim. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa contoh zalim dalam kehidupan sehari-hari? Zalim maksudnya. Oke. Misalnya ada seseorang yang ingin mendapatkan juara 1, namun dia memiliki banyak saingan. Dengan tidak puas, dia menghilangkan buku dari pemilik juara 2 dan juara 3. Dengan hal ini, itu adalah suatu perbuatan yang zalim, karena ia menghilangkan ataupun tidak ingin dirinya tersaingi. Pada intinya, zalim ini ialah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Mantap kali jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu. Betul sekali kayak kawan bilang, Ferdi, yang namanya zalim itu adalah perbuatan yang sangat-sangat merugikan orang lain. Jangankan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Secara tidak langsung dia udah berbuat zalim kepada orang lain, namun dia berbuat zalim juga kepada diri dia sendiri dengan tidak jujur. Kalau kita mau mendapatkan juara, kita jujurlah bersaing, sportivitas lah ya. Oke. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau menjawab? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Fatin. Ini adalah apa itu dampak buruk dari zalim? Dampak buruk dari zalim adalah begitu banyak dampak buruk dari zalim, karena zalim adalah perbuatan yang sangat merugikan. Namun salah satu dari dampak buruk perbuatan zalim adalah merusak hubungan dan persatuan antar satu sama lain, merugikan orang lain, serta menghilangkan amal perbuatan. Nah, itu adalah dampak dari zalim, dampak buruk dari zalim. Namun masih banyak lagi dan paling itu saja yang bisa saya katakan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Karena kalau kita berbuat zalim, otomatis kita udah memutuskan tali silaturahmi. Otomatis sama kawan yang kita zalimi sudah tidak baik lagi posisi hati ya. Oke, silakan. Kasih moderator nih. Saya ingin menjawab pertanyaan Gifari dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah cara menghindari perbuatan zalim. Itu ada 4 cara yang saya ketahui. Pertama, ada kuatkan niat. Yang kedua, ciptakan kasih sayang. Yang ketiga, sering mengintrospeksi diri. Dan yang keempat, perhatikan hak orang lain. Jadi hanya ini yang dapat saya jawab. Oke, mantap sekali. Jadi kalau kita mau terhindar dari sifat zalim, harus ada rasa kasih sayang sama orang, ya kan? Kalau seandainya kita yang dizalimi, terbalik, bagaimana perasaan kita? Kan sedih. Maka kita jangan menzalimi orang lain juga. Oke, mantap. Saya tidak sendirian Tanzil akan menjawab pertanyaan Fadil. Korupsi itu termasuk ke sikap tercela apa? Korupsi termasuk dalam sikap tercela zalim, karena zalim merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sekian yang saya jawab. Oke, mantap kali pertanyaan jawabannya betul. Karena zalim itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Lebih-lebih kita misalnya zalim kepada kawan. Ketika ada ulangan atau ujian, kita singkirkan buku catatan kawan, sehingga kawan nggak bisa belajar dengan maksimal. Itu zalim, betul sekali. Jadi hindarilah sikap zalim yang ada di benak kepala kita. Oke?
dia tidak berniat untuk zalim. Dia tetap dikatakan zalim walaupun niat dia tidak, dalam hatinya tak berniat untuk zalim. Namun karena itu telah berbuat zalim maka dia disebut zalim. Betul. Walaupun dia dalam hati tidak ingin berbuat zalim, tapi kenyataannya dia udah berbuat zalim kepada orang, tetap dikatakan zalim. Betul sekali. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, apabila seorang muslim melihat muslim lain sengsara, apakah itu termasuk zalim? Ya, karena dia tidak membantu satu sama lain. Di dalam muslim kita harus saling menolong satu muslim walaupun berbeda-beda. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Kawan kelompok 5, Malik, Ferdi, Muhammad, Jinan, Arif, Agil, sama Tinan udah melakukan tugasnya dengan baik ya. Dia Ibu perjelas sedikit, yang namanya zalim tidak hanya yang besar-besar kayak korupsi. Ternyata zalim itu yang paling kecil. Seorang guru juga dikatakan zalim kalau korupsi waktu kepada para siswanya. Contoh, masuk di jam 7:30, datang guru masuk jam 8. Itu guru tersebut juga berlaku zalim kepada siswanya. Kenapa dikatakan zalim kepada siswanya? Setengah jam ya udah dikorupsi waktu itu. Betapa terbuangnya waktu untuk mengajarkan ilmu atau membimbing siswanya. Jadi jangan dikatakan korupsi ya merampas harta orang aja atau mengambil uang rakyat. Seorang guru juga bisa berbuat korupsi, zalim kepada siswanya dengan masuk dan pulang tidak tepat pada waktunya. Oke, boleh diakhiri presentasinya? Ya, presentasi dari kami lebih dan kurang kami mohon maaf pada salah ucapan. Akhiri kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan belajar hari ini berkah ya. Oke, sekian dulu liputan langsung oleh Nur itu di kelas 10-10 boarding MAN 1 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.